Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Romadhoni MPD dengan NUPTK 6842764665130392. Home base Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan deskripsi pernyataan diri melalui video ini dibuat untuk memberikan sedikit gambaran pada kenyataan deskripsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT PT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah petang dengan kode mata kuliah 20J00145. Mata kuliah petang ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi pendidikan kepelatihan olahraga, termasuk mata kuliah teori dan praktek. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 7 pertemuan sebelum UTS dan 1 pertemuan UTS. Kemudian 7 pertemuan sebelum UAS dan 1 pertemuan untuk UAS. Pada kesempatan ini, melalui video ini, materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pointing pada pertemuan ke-6 pada RPS. Kemudian untuk presensi melalui laman mulang.unes.ac.id dan ujian melalui laman ujian.unes.ac.id. Mata kuliah petang merupakan mata kuliah pilihan wajib bagi mahasiswa, terutama di semester 3 pada program studi pendidikan kepelatihan olahraga S1, sesuai dengan peminatan mahasiswa berdasarkan olahraga yang ditekuni. Dalam mata kuliah petang, sistem pembelajaran mata kuliah ini berbasis pada model flipped classroom dengan menggunakan 2 model, yaitu asinkronus dan sinkronus. Dan juga dalam pembelajaran berbasis case method dan team based project. Pada model asinkronus, yaitu pada semua materi dan beberapa aspek yang ada seperti penugasan, diskusi, dan kuis. Kemudian materi maupun penugasan tersebut disampaikan pada LMS, Learning Management System, di mana di UNES itu biasa dikenal dengan sebutan ELENA atau e-learning. Selanjutnya, model sinkronus, pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, baik secara daring maupun luring. Model ini dilaksanakan secara fleksibel. Dalam model luring menggunakan platform Google Meet ataupun Zoom Meeting. Kemudian untuk pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas dan terutama di lapangan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL nanti dapat dilihat secara rinci pada di samping ya. Rumusan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini nanti ada 8 plus kode CPL Prodi dan kontribusi untuk capaian sampai 100%-nya. Kemudian CPL pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini ada 5 CPMK. Kemudian ada dibebankan dari 100% juga. Untuk rencana evaluasi penilaian, ada aspek aktivitas partisipatif, yaitu terkait dengan kehadiran, kemudian ada disiplin, ada aktif, diskusi, sikap kritis untuk menumbuhkan karakter inspiratif dan kreatif dalam perkuliahan. Ini memiliki bobot 10%. Kemudian hasil proyek, deskripsinya, original tugas, kemudian ketepatan waktu dalam menyelesaikan proyek, kemudian mengevaluasi hasil praktek yang sudah dilakukan. Ini bobotnya paling tinggi
yaitu 40% karena berbasis project. Kemudian aspek yang berikutnya nomor 3 yaitu tugas, original tugas, bahan tugas, kemudian pemahaman dan penguasaan materi, diskusi dan menyampaikan presentasi, ini bobotnya 10%. Kemudian kuis, ini menjawab dengan benar dan tepat pada sesi kuis, ini bobotnya 5%. Aspek berikutnya yaitu ujian tengah semester, ya ini akan dilaksanakan di pertemuan minggu ke-8 dengan bobot 15%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang akan dilaksanakan di minggu ke-16 dengan bobot 20%. Referensi pada mata kuliah ini dapat dilihat di tampilan layar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mari kita melihat proses pembelajaran terutama mata kuliah petang pada materi pointing dapat dilihat pada video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Setengah lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Sebelum mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada yang sakit? Tidak Nggak ada. ada ya. Anak olahraga ya harus jaga kondisi. Oke, pada pagi hari ini di pertemuan ke-6 ya, nanti kita akan melakukan praktek dengan materi pointing. Ya, kemarin di pertemuan ke-5 mungkin ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Gimana? Mungkin untuk efektivitas dari pointing itu lebih baik berdiri atau jongkok. Oke, ya. Nanti akan kita praktekkan ya. Jadi secara teori itu akan lebih konsisten pada jongkok. Karena di dalam hukum biomekanika itu semakin rendah akan semakin seimbang. Ya, hukum keseimbangan itu akan semakin rendah akan semakin seimbang. Nanti akan kita buktikan. Itu ya. Oke, sebelum mulai perkuliahan tadi sudah disiapkan berdoa? Sudah. Oke, selanjutnya saya presensi dulu. Di kelas ini mata kuliah petang ada 9 ya? Ya, benar. Ini hadir semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, terkait dengan pointing ya. Kemarin kita sudah bahas di kelas, kemudian akan kita praktekkan. Yang pertama yaitu terkait dengan posisi yang tadi sudah ditanyakan perwakilan komtingnya ya, posisi berdiri ataupun jongkok ya. Salah satu langkah awal itu ya untuk menentukan pointingnya ya. Jadi nanti ada beberapa teknik yang harus dipraktekkan dan dipelajari. Yang pertama itu ada teknik ground ya, atau disebut roll juga ya. Kemudian yang kedua itu ada semi lob ya. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah high lob-nya ya. Nanti ketiga teknik ini dan ditambah posisi berdiri ataupun jongkok akan dipraktekkan pada pertemuan hari ini. Gitu? Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Belum. Saya lanjut. Jadi nanti akan dibagi beberapa kelompok ya, karena ini ada beberapa lane lintasan untuk lapangannya dan ada bersembilan, bisa satu lane isi 3 ya. Nanti bisa bergantian dulu ya. Tapi sebelum melakukan praktek ya, harapannya nanti butuh pemanasan ya. Pemanasan seduh sesuai dengan apa yang mau dipraktekkan ya.
semisal tanpa bola ya udah melempar ya, dirasakan ya, ataupun butuh stretching silahkan nanti dilakukan. Itu ada yang tanyakan lagi? Oke, cukup ya. Kemudian setelah ini nanti silahkan bagi kelompok langsung menyesuaikan satu lintasan diisi 3. Silahkan langsung bisa menyesuaikan. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Ya, jadi nanti langsung bisa berhadapan dulu aja, nggak masalah karena tanpa bola ya. Mulai dari posisi berdiri, ibaratnya olahraga petang itu kan sebenarnya olahraga akurasi dan konsentrasi. Bagaimana kita membayangkan ya, ada kaitannya dengan biomekanika soalnya. Jadi nanti posisi berdiri, posisi backswing, kemudian sampai ke rilis, follow through, kemudian bola itu ibaratnya jatuhnya di mana dan bergerak sampai mana. Nah ini harus bisa membayangkan sampai itu. Karena ya itu tadi, di petang itu sebenarnya kan masuk di olahraga akurasi. Jadi kita harus bisa memberikan persepsi bahwa jatuh di mana dan berhentinya di mana. Ya, ini dasar nih pointing. Ya. Kemudian nanti juga latihan mempraktekkan dengan posisi jongkok juga. Ya. Kalau posisi jongkok, kenapa tadi saya menyampaikan dari komting tadi tanya lebih efektif, satu seimbang, yang kedua ada reel atau jalur. Ya. Jadi ini di dalam beberapa pelatihan juga sudah ataupun penelitian ya. Ini juga sudah validasinya ya sudah teruji. Jadi ini adalah sudutnya. Jadi ketika nanti kita mau lurus ya, ini sebagai rel, paha ini sebagai relnya. Jadi ini lebih efektif. Makanya kalau berdiri sebenarnya sama, tetapi banyak faktor yang bergerak ya. Banyak faktor yang bergerak itu. Oke, silakan lakukan pemanasan sebentar untuk shadow. Gerakan boleh berdiri ataupun jongkok ya, sambil dirasakan nggak apa-apa. Yang biasa berdiri ya silakan dengan posisi berdiri ya, tapi perlu juga nanti posisi jongkok juga perlu dicoba ya. Nanti akan kita lihat itu ya, lebih efektif mana ya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, silahkan nanti bolanya bisa diambil ya. Bolanya nanti bisa diambil, kemudian melakukan dengan jarak 6 meter ya, dengan jarak lemparan 6 meter. Jadi nanti silahkan melakukan praktek ya, boleh dengan posisi berdiri ataupun jongkok. Jadi untuk membuktikan tadi yang ditanyakan sama perwakilan komtingnya, silahkan itu nanti dipelajari. Kalau saya sudah terbiasa jongkok itu ya. Jadi kenapa tadi saya menyampaikan ini sebagai reel, ini adalah arahnya ya, posisinya ya. Boleh nggak kita miring gini ya, malah nggak lurus. Ini kan sebenarnya buat tumpuan gini ya. Kapan bola itu jatuh atau di jarak berapa gitu ya. Tadi saya sampaikan di awal kan akurasi kan memang penting. Mau jatuh di 1 meter sebelum bola ataupun 1,5 ataupun setengah ya, tergantung dari tekniknya tadi ya. Ada berapa teknik? 3 teknik. Oke, ada 3. Kita coba yang pertama, ground ya. Teknik ground, boleh nggak jatuh di depan saya? Boleh karena teknik ground ya. Kalau high club, boleh nggak jatuh di depan saya persis ini? Nggak bisa ya. Nah itu Anda sebagai mahasiswa harapannya secara ilmiah dan pola pikir sudah bisa untuk antisipasi itu ya. Coba kita ground, berarti paling enggak saya ngambil antara setengah atau sepertiga dari
jarak bola di 6 meter. Coba dari setengah berarti ground. Ya. Ground atau roll berarti pergerakan bola apa ya? Kalau bahasanya orang Jawa apa itu? Glundung ya. Nah, oke. Kalau bahasanya orang Jawa hanya glundung. Nah, ini resikonya kalau lapangannya banyak menggunakan batu split yang ukuran 1,5 sampai 2 cm, nggak efektif. Bola pasti liar. Ya, itu ada plus dan minusnya. Kemudian coba kita untuk yang semi ini berarti kita nguncinya untuk sudut pandangannya itu bukan di sasarannya tetapi sebelumnya. Bisa tadi saya sampaikan 1,5 atau setengah meternya. Ya, oke, coba kita seminya 1 meter. Terus kita coba yang teknik ketiga, high lob. High lob berarti full, berarti paling enggak mendekati sampai apa ya, antara ya lebih dekat lagi ya, bahkan 50 cm, 40 bahkan 30. Karena harapannya bola high lob itu langsung berhenti tepat di situ, tidak ada pergerakan laju lagi. Oke, kita coba. Oke, kurang tinggi lagi. Nah, harapannya cuma bergerak segitu. Coba lagi. Paling pergerakannya cuma itu. Bisa membedakan ya. Jadi kalau ground itu berarti bahasa orang Jawa tadi gelundung. Kalau semi lobnya berarti masih ada pergerakan bola itu bergerak. Tapi kalau high lob biasanya lebih efektif kalau memang kita melihat dari lapangannya dulu, teksturnya gitu. Oke, sampai sini mungkin lanjutannya kan saya lebih cenderung ke jongkoknya. Nanti silahkan bisa diperhatikan yang untuk berdiri ataupun yang jongkok. Ada? Kalau nggak ada, langsung diambil bolanya. Silahkan praktek dengan jarak 6 meter dengan 3 teknik. Ya masing-masing 10 lemparan. Berarti nanti ada 30 lemparan. 10 untuk ground, 10 untuk semi, 10 untuk high lob-nya. Silakan langsung bisa menyesuaikan dibagi lintasannya. Silakan pakai bola sasaran. Pakai buka. Good. Oke, bisa bergantian sambil dirasakan feelingnya harus main ya. Coba kita ground semuanya dulu. Mantap aja. Pokoknya percaya di olahraga petang itu harus yakin itu ya. Ada yang mau nyoba berdiri? Oke, coba yang semi. Kalau semi berarti ada beberapa backspin berarti ya. Nah, ada beberapa backspinnya. Oke, di dalam pertemuan ke-6 ini silahkan boleh mencoba dengan posisi berdiri ataupun posisi jongkok. Ya, silahkan dicoba ya. Boleh dicoba. Boleh dicoba itu apa ya, bisa membandingkan itu ya.
bisa membandingkan itu saya lebih nyaman yang jongkok ataupun berdiri gitu. Usahakan jatuhnya maksimal 2 meter sebelum sasaran ya. Ya paling enggak ya di area sini ya jatuhnya bola. Oke, sekarang head lob. Head lob paling enggak setengah meter dari sasaran bola. Ya paling enggak jatuhnya di sini. Ya, berdiri, gak apa-apa, boleh. Silakan dicoba senyaman mungkin. Nah, karena ini baru pertama praktek di pertemuan ke-6 ya. Nanti juga ada beberapa tugas ya. Ya, silakan nanti boleh itu di Anda prakteknya berdiri ataupun jongkok silakan. Ya. Good. Masih kurang backspin. Head lob. Nah, kalau jatuhnya di situ berarti lebih dekat lagi, bisa masuk di dalam lingkaran. Ya. Lebih dekat lagi, Mas. Nah. Oke, kumpul dulu, sebentar. Ya. Gimana? Sudah merasakan? Sudah ya? Antara ground, semi, dan head lob. Ya memang dengan posisi jongkok berdiri. Ada yang menggunakan full jongkok juga ada, tetapi tergantung fisiknya juga. Karena ketika teknik yang ketiga adalah head lob itu kan butuh power atau tenaga yang ekstra. Kalau dengan jongkok kemungkinan ada yang tidak sanggup kan itu. Ya, makanya tadi saya sampaikan silakan menyesuaikan aja nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan terkait 3 teknik dan 3 posisi stand-nya, posisi awal dengan jongkok ataupun berdiri. Pak, Oke. mau tanya, ada ini nggak Pak, perbedaan kalau di jarak pendek sama jauh tuh efektifnya pakai yang jongkok sama berdiri gitu Pak? Oke. Apa sama aja? Ya. Gitu, Pak. Jadi saya sampaikan tadi dari awal, fisik itu sangat berpengaruh, sama postur itu sangat berpengaruh. Ya, ketika jarak pendek, kalau analisa itu ya, itu lebih menggunakan ke jongkok dan tekniknya menggunakan ground, bahkan semi. Head lob nggak direkomendasikan karena terlalu pendek. Ya, feeling kita nggak secara analisa itu ya, secara analisa gerak itu nggak akan sampai. Kalau ground kita bisa feelingnya main dan posisi jongkok. Tapi kalau jauh, kalau memang tenaganya kurang, kalau saran saya ya berdiri, dan itu bisa menggunakan semi ataupun head lob. Jangan ground.
Kalau ground jaraknya semakin jauh, bolanya akan semakin liar. Nah, ini perlu nanti menjadi kajian ya di mata kuliah petang ini. Jadi di pertemuan sampai ke 15 nanti full di lapangan. Ya, mempraktekkan semua teknik dan beberapa simulasi untuk game dan menguasai peraturan petang. Gitu ya, Mbak ya. Ya, Mungkin ada lagi? Cukup ya. Oke, kalau cukup untuk praktek pada pagi hari ini saya akhiri ya. Tetapi nanti masih ada tugas. Ya. Jadi ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Ya, tugas mandiri itu apa? Nah, tugas mandiri nanti membentuk beberapa kelompok, ya boleh satu kelompok berisi 2 ataupun 3. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menganalisa menggunakan video rekaman, ya rekaman, kemudian tekniknya bagaimana, dianalisa, saya kekurangannya di mana, nanti untuk feedbacknya. Sekarang banyak yang gratis itu ya untuk analisa gerak, bisa menggunakan Kinovea. Ya, silakan untuk analisa sederhana, analisa movementnya bisa menggunakan itu. Ya, itu ada kaitannya dengan tugas terstruktur, di mana nanti setiap mahasiswa dalam saya kasih waktu 1 minggu nanti melakukan tugas pointing, ya itu sejumlah 600 lemparan. Ya, 600 lemparan dengan jarak 6 meter, 7 meter, dan 8 meter. Nanti setiap jaraknya terbagi masing-masing adalah 200. Jadi totalnya adalah 600. Kemudian setelah melempar harus ada bukti logbooknya. Dibuatkan logbook, ketika masuk sasaran nanti dikasih tanda mulai dari 30, 50, 80 sampai 100 cm. Ya, sampai 1 meter. Nanti dikasih area seperti yang tadi dipraktekkan, 50 cm. Ini tambah lagi diameternya sampai 100. Ya. Nanti ketika masuknya di mana itu di checklist. Itu nanti akan sebagai bahan analisa dan evaluasi untuk Anda sendiri. Ya. Boleh nanti ketika nanti melakukannya menggunakan tekniknya ground, ya ditulis ground. Jadi nanti di logbooknya disiapkan untuk 3 teknik, ada ground, ada semi, ada high club. Nanti ketika menggunakan semi, posisinya masuk dikatakan 30 ya ditulis di semi. Ya, nanti akan dibedakan. Oh, saya menggunakan teknik ini, masuk ini. Untuk mengidentifikasi bahwa saya akan lebih cocok di sini. Ya. Kita berbasis data. Ya, karena masih mahasiswa ya ilmiah kan gitu. Ya, semuanya harus by data dan olahraga akurasi juga harus by data. Gitu? Ya, Pak. Kemudian tugas tadi mandiri ataupun terstruktur nanti dapat diakses atau diupload di elena.unes.ac.id. Di sana sudah saya siapkan untuk beberapa penugasan, ya setiap pertemuan sudah ada semua, dan beberapa materi yang harus diupload dan diselesaikan. Gitu. Saya kira cukup ya untuk pertemuan pada pagi hari ini ya. Ya, Pak. Dan saya harapkan mempelajari materi untuk yang pertemuan ke-7 ya. Masih pointing, tapi nanti ada beberapa variasi-variasi yang lain. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, Pak. Sampai ketemu minggu depan, semoga dalam keadaan sehat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alatnya bisa dikembalikan lagi ke lab. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pada materi pointing pada mata kuliah petang. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.